Dua kasus pemerasan yang melibatkan polisi, yakni pemerasan di konser Jakarta Warehouse Project dan pemerasan terhadap terpidana kasus pembunuhan yang melibatkan anak bos Prodia mulai menemui titik terang. Polri telah menjatuhkan sanksi pelanggaran etik kepada polisi yang terlibat. Meski demikian belum jelas apakah kasus ini akan dibawa ke ranah pidana. Mengapa demikian? Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyodo Wisnu Andiko dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu 8 Februari 2025 mengatakan 36 polisi terbukti melanggar kode etik dan telah dijatuhi sanksi dalam kasus pemerasan dalam konser DWP. Sanksi paling berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, dijatuhkan kepada 3 polisi. Lainnya adalah sanksi demosi dengan periode antara 1 tahun sampai 8 tahun. Dari 36 polisi yang telah diputus melanggar etik, sebagian besar diantaranya mengajukan banding. Telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Namun ketika ditanya kemungkinan para pelaku di proses pidana, Trunoyodo tidak menjawab dengan pasti. Ia hanya menyebut bahwa hukuman etik sudah maksimal. Selain itu, Polri juga telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap bekas Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro atas kasus dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menilai Bintoro terbukti menerima suap dari tersangka pembunuhan. Namun sama dengan kasus pemerasan DWP, belum ada kejelasan apakah kasus ini akan diproses pidana. Selain sanksi PTDH, sejumlah pihak juga berharap agar kasus pemerasan yang melibatkan 36 polisi ini juga diproses pidana sebagai wujud tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan polisi. Anggota Kompolnas M. Hoirul Ana mengatakan yang tidak kalah penting adalah memproses pidana para pelaku pemerasan penonton DWP 2024. Dari proses persidangan etik yang sudah berjalan, mestinya mekanisme pidana diterapkan juga kepada mereka. Anam pun berharap agar Polri menindaklanjuti hal itu tanpa menunggu proses banding selesai. Menurut Anam, hukum pidana bukan bertujuan memperburuk citra Polri, melainkan menunjukkan kepada publik keberpihakan institusi ini terhadap penegakan hukum. Kami setuju untuk kasus ini segera ditangani dan kami mendapatkan info polisi sudah melakukan proses penanganan dalam konteks tindak pidananya.